Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin COVID-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua agar siap mau dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Ya, kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya dan menandakan bahwa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herz Arif dari Forum News Network. Gara-gara menghadiri pesta tanpa protokol kesehatan, pesohor Raffi Ahmad panen kasus. Dia dilaporkan ke polisi, digugat ke pengadilan, belum lagi kalau kita bicara soal hujatan di media sosial. Luar biasa. Jadi boleh disebut Raffi saat ini panen kasus, panen gugatan, dan panen hujatan. Heboh kasus ini bermula ketika Raffi Ahmad bersama sejumlah pesohor lain hari Rabu tanggal 13 Januari lalu kedapatan hadir dalam pesta yang digelar oleh Sen Gelail. Sen Gelail ini anak seorang pengusaha dan mantan pembalap Ricardo Gelail. Foto Raffi Ahmad bersama istrinya, kemudian Anya Geraldine, Gading Martin, dan juga tuan rumah Sen Gelail ini muncul di akun Instagram Anya Geraldine. Dan munculnya foto ini kemudian membuat heboh, walaupun kemudian Anya Geraldine buru-buru menghapusnya, tetapi sudah di-screenshot oleh netizen dan kemudian beredar luas. Foto ini langsung membuat heboh. Maklumlah pada pagi harinya itu Raffi adalah salah satu pesohor yang ikut divaksin perdana bersama dengan Presiden Jokowi. Dia tidak tanggung-tanggung karena ini berlangsung di Istana Presiden, jadi mendapat sorotan yang begitu luas dan semua publik paham bahwa Raffi itu dijadikan oleh pemerintah sebagai duta vaksin. Maka, mari kita dukung dan doakan agar pemerintah segera mengadakan vaksin untuk kelompok usia lain, terutama untuk mereka yang berada di atas usia 60 tahun atau lanjut usia. Amin. Nah, sambil menunggu vaksin COVID-19 tersedia bagi seluruh masyarakat, maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan. Ingat, memakai masker, menjaga jarak aman dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kali ini Raffi Ahmad sudah berada di meja ketiga untuk segera dilakukan vaksinasi. Ya. Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin COVID-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua agar siap mau dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Ya, kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya dan menandakan bahwa dia baik-baik saja, nyaman. Dan dia pun juga akan menunggu selama 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Baik, Bapak Ibu, selain Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Sekjen MUI, Kepala BPOM, dan berbagai pemuka agama. Dengan melibatkan Raffi, sebenarnya Istana itu berharap Raffi dapat menjadi duta dari vaksin. Orang kemudian mau dengan sukarela divaksin. Seorang pesohor seperti Raffi saja berani dan mau divaksin, apalagi rakyat biasa. Ini tentu saja target dari pemerintah dengan melibatkan seorang pesohor seperti Raffi. Tetapi Raffi lupa, kelihatannya mungkin juga tidak diberitahu oleh Istana bahwa vaksin itu bukan senjata ampuh. Kemudian kalau dia sudah divaksin, dia bisa menjadi sakti menghadapi virus corona. Jadi dia bebas membuka maskernya dalam kerumunan itu, walaupun alasannya itu karena baru selesai makan, jadi dia membuka masker.
Sebab disitulah sebenarnya peluang penularan itu. Ketika Anda berada di kerumunan, walaupun Anda sudah menjaga protokol dengan ketat, protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker, tapi kemudian tiba-tiba hanya waktu sekejap saja Anda membuka masker, peluang untuk tertular melalui percikan droplet itu sangat besar. Apalagi kelihatan di foto-foto itu mereka tertawa-tawa lebar. Yang harus diingat juga bahwa vaksin itu tidak cukup sekali seperti yang dilakukan oleh Raffi, karena masih ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan yang kedua yang disebut sebagai booster. Nah, setelah itu barulah kemudian vaksinnya diharapkan bekerja efektif. Tetapi tentu saja Anda jangan lupa bahwa hasil efikasi dari tes di BP POM itu tingkat efektivitas dari vaksin Sinovac ini hanya 65,3%. Itu kalau kita menggunakan angka dari BP POM. Sementara kalau kemudian kita menggunakan angka dari Brazil, itu efikasinya itu hanya 50,4%. Jadi sebenarnya itu masih 50-50. Orang walaupun sudah divaksin masih tetap berpeluang 45,6% untuk tertular. Itu kalau menggunakan data dari Brazil. Sementara kalau menggunakan data Indonesia tentu saja kalau 65,3, ya peluangnya tertular kira-kira masih sekitar 34,7%. Ini masih cukup tinggi. Jadi jalan yang paling aman memang menghindari kerumunan seperti Raffi dan kemudian mengenakan masker sebagai protokol kesehatan. Sebenarnya yang hadir dalam pesta itu bukan hanya Raffi, selain pesohor-pesohor yang disebut tadi, ada juga satu pejabat publik, seorang komisaris utama dari perusahaan besar plat merah PT Pertamina, yakni Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ahok juga kedapatan di situ tidak mengenakan masker, dia malah nyanyi nih. Dia nyanyi bersama dengan penyanyi terkenal Once. Bayangkan kalau orang menyanyi itu kan pasti dia jauh lebih membuka mulutnya lebih lebar dibandingkan ketika orang bicara. Jadi peluang dropletnya untuk, katakanlah dropletnya kemudian terpercik dan mengenai mic yang digunakan oleh Ahok dan kemudian digunakan oleh orang berikutnya, maka penularan virus corona bisa saja terjadi. Atau sebaliknya, mic itu digunakan oleh orang lain sebelum Ahok dan dia memercikkan dropletnya ke mic. Jadi peluang Ahok untuk tertular juga sangat besar. Tapi fokus publik memang kelihatannya pada Pak Raffi, karena memang level selebritasnya, level sebagai pesohor Raffi ini jauh lebih besar. Kalau kita tahu bahwa followernya di media sosial itu jutaan, karena itu diharapkan Raffi tentu saja menjadi panutan banyak orang. Nah, masalahnya sekarang dia menjadi panutan yang salah. Karena itu kita tidak heran kalau ada seorang pesohor lain, yakni penyanyi Sherina Munaf. Anda mungkin sebagian masih ingat kalau Sherina ini dulu penyanyi yang sangat terkenal, penyanyi cilik yang sangat terkenal. Dia langsung menegur Raffi Ahmad melalui akun media sosialnya. Tidak tanggung-tanggung, dia tidak cukup menegur Raffi melalui Twitter, dia juga kemudian menegur Raffi melalui akun Instagramnya. Raffi memang kemudian meminta maaf. Dia meminta maaf secara khusus kepada Presiden Jokowi dan juga kepada Istana. Dan Istana juga langsung menegur Raffi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker dan ada yang foto. Tapi apapun itu, saya juga minta maaf. Namun oleh publik, permintaan Raffi ini dianggap tidak cukup. Kok enak sekali kalau kemudian cukup minta maaf dan dimaafkan dan kemudian tidak berlanjut ke kasus hukum. Publik sekarang membanding-bandingkan kasus Raffi Ahmad dengan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab ini kan gara-gara melanggar protokol kesehatan, sekarang dia panen kasus. Kasusnya malah berjilid-jilid begitu. Dan kemudian kalau dibanding-bandingkan dengan Raffi, Habib Rizik Syihab dianggap melanggar protokol kesehatan pada waktu itu masa transisi PSBB di Jakarta. Sementara Raffi ini melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada saat sangat ketat-ketatnya pemberlakuan PSBB, yakni dilakukan di Jawa dan Bali.
dan kemudian angka penularan COVID juga sedang sangat-sangat tingginya. Ya, jadi ini tentu saja pelanggarannya dinilai lebih berat. Dan kemudian dibandingkan lagi, karena Habib Rizik Syihab, dia sudah meminta maaf juga seperti Raffi, bahkan dia membayar denda. Dendanya itu tertinggi sepanjang sejarah kita memberlakukan PSBB, yakni sampai 50 juta. Wajar dong kalau kemudian muncul tuntutan bahwa kalau Habib Rizik Syihab saja yang sudah minta maaf, membayar denda, dan masih dikenakan kasus pidana, tentu saja Raffi tidak bisa begitu saja dimaafkan. Belum lagi status dia sebagai pesohor ini juga membuat harusnya dia dihukum lebih berat. Sebuah LSM dengan nama Pekat Indonesia Bersatu, Pekat IB, itu sudah melaporkan Raffi Ahmad ke Polda Metro Jaya. Dan mereka beralasan bahwa justru dengan permintaan maaf dari Raffi itu dia sudah mengakui telah melakukan kesalahan. Tetapi kelihatannya laporan oleh Pekat IB ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Alasannya karena kasus ini sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Memang peristiwa berlangsungnya pesta itu di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan. Jadi memang masuk dalam wilayah Polres Jakarta Selatan. Dan berdasarkan data di kepolisian, pesta tersebut tanpa izin. Dalam kasus laporan ke polisi ini, banyak yang menduga bahwa Raffi Ahmad kemungkinan akan bebas. Itu persepsi yang muncul di banyak publik kalau kita amati di media sosial. Banyak yang skeptis bahwa kasus ini akan dibawa ke ranah hukum. Tetapi ada satu kasus lain yang menunggu Raffi Ahmad. Ini kasusnya cukup serius. Seorang pengacara senior namanya David Tobing. Ini kalau Anda masih ingat, David Tobing ini memang dikenal seringkali melakukan gugatan-gugatan atas nama kepentingan publik. Dan dalam beberapa kasus dia memang sukses memenangkan gugatannya. Nah, sekarang David Tobing ini juga menggugat Raffi Ahmad dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok. Yang luar biasa, Pengadilan Negeri Depok juga bergerak cepat. Jadi sudah ditentukan sidang perdananya pada tanggal 27 Januari 2021. Jadi tinggal pekan depan lah kira-kira begitu, dan majelis hakimnya juga sudah ditunjuk. Gugatan David Tobing ini cukup serius. Dia minta agar Raffi Ahmad dilarang untuk keluar rumah selama 30 hari. Dia minta begitu kepada majelis hakim. Jadi artinya ini semacam tahanan rumah selama 30 hari. Dan kemudian tidak cukup hanya itu, David Tobing juga menuntut agar Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf melalui 7 stasiun televisi dan kemudian 7 media cetak nasional dengan memasang iklan setengah halaman. Bagaimana dengan kasus gugatan David Tobing ini? Ini akan menjadikan drama berseri. Ini menjadi drama Korea lainnya karena dipastikan akan menyedot perhatian media massa dan juga publik. Bagaimanapun juga ini kasus menarik, melibatkan seorang pesohor, kemudian melibatkan protokol kesehatan. Bukan persoalan publik ingin Raffi dihukum dan kemudian mereka marah kepada Raffi, tapi publik kelihatannya menunggu konsistensi dari pemerintah. Apakah pemerintah menerapkan hukum yang sama kepada Habib Rizik Syihab dan kemudian juga kepada Raffi Ahmad? Ini ujian serius bagi pemerintahan Jokowi. Tentu saja awalnya ketika melibatkan Raffi Ahmad ini diharapkan dia menjadi berkah, tapi ternyata kemudian menjadi musibah. Berkah karena diharapkan dengan melibatkan Raffi maka banyak sekali orang yang menjadikan dia sebagai panutan ikut dan bersedia divaksin. Ini sangat penting, program ini sangat serius. Walaupun vaksin ini bukan peluru emas yang diharapkan kemudian setelah divaksin orang menjadi sakti, tapi tetap saja vaksin adalah upaya yang sangat penting untuk mencegah penularan COVID lebih lanjut. Kasus ini kan sangat serius, sudah menjadi sorotan internasional. Saya baru saja membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang peneliti dari Australia, Ben Bland. Ini Anda tentu masih ingat, Ben Bland ini pernah menulis sebuah buku yang cukup bikin heboh, yakni Jokowi disebut Man of Contradiction. Dan menurut Ben Bland ini memang sekarang ini menjadi ujian serius bagi Presiden Jokowi kasus ini. Ketika ekonomi Indonesia turun dan kasus COVID terus meningkat, sekarang Presiden Jokowi menghadapi situasi yang sangat berat. Karena itu publik menunggu bagaimana sebenarnya penanganan kasus Raffi ini. Apakah Raffi akan mendapat perlakuan hukum yang sama? Sebab kalau kemudian Raffi dibiarkan bebas dan mendapatkan perlakuan yang berbeda, publik juga bisa melakukan pelanggaran yang sama dan mereka juga akan menuntut keadilan dan mereka menuntut juga diperlakukan sama seperti Raffi Ahmad. Tidak perlu ada tuntutan-tuntutan pidana kalau mereka melanggar protokol kesehatan.
Kalau sampai itu terjadi kan akan sangat menyulitkan para aparat penegak hukum atau petugas kesehatan di lapangan. Situasi ini pasti akan menjadikan buah si malakama bagi Presiden Jokowi. Menyadari betapa pentingnya peran para influencer itu untuk ikut menyadarkan publik agar bersedia divaksin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengantisipasinya. Kemarin tanggal 15 Januari hari Jumat di Pemprov DKI juga dilangsungkan vaksin perdana. Beberapa tokoh masyarakat dilibatkan di situ dan Gubernur Anies Baswedan kepada mereka wanti-wanti bahwa mereka yang mendapat vaksin perdana itu bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri tapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi pesan penting dalam program vaksinasi ini adalah alhamdulillah kita bisa terlindungi. Sekarang mari tanggung jawab kita melindungi yang lain agar yang lain tidak terpapar. Itu sebabnya untuk masyarakat luas juga meskipun sudah mendapatkan vaksin, maka kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan harus kita tegakkan sama-sama. Gubernur Anies benar bahwa sekali lagi vaksin itu bukan berarti menjadikan Anda menjadi orang sakti mandraguna. Di beberapa negara sudah terjadi kasus bahwa orang yang menerima vaksin itu kemudian malah berakibat dampaknya buruk. Tapi kemudian seperti yang terjadi di Norwegia dan Jerman sudah kedapatan bahwa mereka setelah disuntik meninggal dunia itu karena faktor usia dan faktor penyakit bawaan. Jadi tapi tentu saja kita tetap berhati-hati dan cara yang paling aman dan efektif selama ini terbukti yakni 5M. Kita melakukan 5M, tidak lagi 3M. Apa itu 5M? Satu, Anda sudah hafal pasti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, 2M lagi, ini pertama, menjauhi kerumunan. Dan 1M lagi yang Anda jangan lupakan, yakni mengurangi mobilitas. Jadi kurangi kegiatan-kegiatan lain yang tidak penting dan kemudian melibatkan Anda, mengharuskan Anda melakukan perjalanan jauh, dan apalagi bertemu dengan banyak orang. Saya Hersman Arif, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.